Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian dalam keadaan baik-baik saja, sehat selalu dan pastinya bahagia ya guys. Balik lagi sama gue Aldi di channel YouTube Aldi Ride. Dan seperti biasa guys, gue lagi nggak riding, tapi kita ngobrol-ngobrol tentang permotoran di rumah aja guys. Ya, jadi kali ini gue mau ngebahas yang pastinya tentang ZX25R ya. Jadi gue waktu itu sempat melakukan video unboxing dan pengetesan tentang produk yang baru aja gue pasang di motor gue ya. Jadi gue mau nge-review ya, ibaratnya ngasih masukan opini gitu ya tentang pemakaian gue dari produk gear belakang dari WR3 guys ya. Sprocket lah, bukan gear lah. Nah jadi ini guys ya, tuh gue beli warna hitam dan gue mau ngasih tahu gimana sih rasanya pakai sprocket belakang dari WR3 guys ya. Jadi yang pertama gue pakai gear ini udah sekitar ya adalah sekitar 1 bulan lebih, 2 bulan lebih, gue lupa pasnya, tapi udah cukup inilah ya, udah cukup lama lah ya guys ya. Lo bisa lihat dari segi looksnya ya, seperti ini gearnya guys ya, dari WR3 ya. Untuk unboxing, spesifikasi, ada bobot dan beratnya lo bisa nonton video gue yang di video unboxing tentang sprocket WR3 sih. Gue udah ngejelasin lengkap beratnya gimana, terus kalau dibandingkan dengan gear bawaan standarnya seperti apa ya. Nah, lo bisa cek video gue yang tentang unboxing dari WR3. Di sini gue cuma mau ngejelasin tentang ya, ngobrol-ngobrol tentang sprocket dari WR3 ini guys ya. Jadi di sini gue beli sprocket dari WR3 yang ukurannya sama seperti bawaan standar ya guys ya. Jadi gue nggak bisa ngebahas lebih jauh tentang yang gimana kalau ukuran 49, gimana kalau ukuran 50 gitu ya. Pastinya kalau 49 atau 50 pasti tarikannya jadi semakin enteng, RPM-nya jadi cepet naik ya, ibaratnya nafasnya jadi sedikit lebih pendek, lebih sporty, tapi top speednya berkurang ya. Kalau yang ini ya bawaan standar saja. Tapi setahu gue guys, kalau untuk lo mau pasang sprocket yang ukuran 50 itu sama seperti spesifikasi Jepang. Karena kalau di Jepang sprocket belakangnya dia memang ukurannya 50 guys, tapi kan memang karena tenaganya lebih rendah daripada yang buatan Indonesia. Jadi dia biar supaya tarikannya jauh lebih enteng gitu ya, karena tenaganya juga lebih rendah, jadi makanya dipasang sprocket belakang ukuran 50. Tapi kalau yang Indonesia dia sprocket belakangnya adalah 48 kalau nggak salah ya. Tapi kalau mau kompromi gitu ya, pengen tarikannya lebih enteng, terus top speednya nggak berkurang banyak, mungkin lo bisa menggunakan sprocket 49 yang ukurannya 49 mata. Nah, juga beberapa informasi yang gue dapet dari teman-teman gue yang udah ganti sprocket ya. Sprocket belakang untuk mengenai ukuran dulu ya guys ya. Jadi kalau ukuran maksimal kalau lu memang nggak mau ganti rantai ya, jadi kalau lu nggak mau ganti rantai, nggak mau ribet gitu kan, tetap pakai rantai standar, disaranin maksimal adalah ukuran 49 guys ya. Jadi disclaimer, kalau lo beli ukuran 50 itu terlalu mepet katanya guys, terlalu maju ke depan banget, terlalu mepet, sehingga nanti takutnya malah jadi trouble lah gitu guys, terlalu ke depan banget. Bahkan ada beberapa yang bilang nggak cukup gitu kan ya. Jadi saran gua ukuran 49 aja, dan katanya ukuran 49 aja sudah sedikit maju lah gitu guys, maju ke depan agak jauh, udah mau hampir mentok. Jadi kalau lo mau ukuran 50 ya, lo udah harus sediakan budget untuk beli rantai biar amannya, jadi biar posisi ban belakangnya itu tidak terlalu ke depan guys. Jadi pas bener-bener agak di, kalau settingan bawaannya seperti ini guys ya, jadi agak sedikit ke ujung belakang gitu ya. Jadi wheelbase-nya sengaja dibikin lebih panjang. Nah seperti itu. Jadi untuk mengenai ukuran, disclaimer aja, kalau lo nggak mau ganti rantai, gue ulangin lagi, maksimal ukuran sprocket yang lo mesti beli adalah 49 ya. Tapi idealnya kalau lo naikin size ya, size gear belakang, biar nanti pengendalian lo nggak terlalu berubah banget, saran gue tetap kalau lo naikin ukuran atau menurunkan ukuran sprocket sebisa mungkin, rantainya juga di adjust, jadi biar wheelbase-nya, ban belakangnya nggak terlalu maju ke depan atau nggak terlalu mundur ke belakang, tetap pada settingan
yang semestinya lah, yang standar. Tapi kan kita nggak tahu juga ya selera ya. Kalau senang yang lincah-lincah, senang yang bermanuver agresif gitu ya, yang beloknya tuh cepet banget, nah saran gue wheelbase-nya dipendekin, jadi dikedepanin. Tapi kalau lo pengen yang stabil di lurusan gitu kan, stabil di belokan, walaupun kurang begitu agresif, kurang begitu lincah gitu ya, kurang begitu nikung lah gitu, saran gue untuk wheelbase-nya dipanjangin. Nah jadi gitu ya, tergantung pilihannya yang mana. Tapi kalau nggak lo pusing bingung ya, gue pengen yang standar aja, ya udah pokoknya ukuran standar dari ZX25 ada di sini ya. Jadi gue dapet unitnya, ukuran standarnya dari pabrik, settingannya dia ada di sini guys. Jadi nggak di tengah dan nggak di paling ujung banget, dia pasti ada di sekitar 3/4 lah dari awal lah, atau nggak 1/4 akhir lah gitu guys ya ukurannya. Nah, nanti gue zoom, nanti lo bisa lihat bawaan standarnya dia, ukuran wheelbase belakangnya ada di mana sih. Nah di sini ya, karena secara gue juga nggak ganti ukuran sprocket ya, jadi ya tetap normal, tetap seperti biasa aja. Jadi kan mungkin banyak dari kalian banyak bertanya, Bang kalau misalkan ganti sprocket ada perubahan nggak, ada lebih enteng tarikannya nggak guys, sama sekali ya. Jadi ganti sprocket belakang itu nggak membuat motor lo jadi tambah kenceng, enggak, kecuali lo ganti size ya, ganti ukuran. Tadi gue bilang kalau 49 jadi lebih enteng gitu kan, semakin besar sprocket belakang pasti jadi semakin enteng tarikannya, tapi top speed bakal berkurang ya, data akselerasi lo jadi lebih enak lah ya. Tapi itu pun nggak terlalu berefek sekali lah gitu guys ya, tetap kerasa standar aja. Gua nggak ada perubahan yang drastis ya. Mungkin sebenarnya kalau ditimbang dari beratnya ya, dari beratnya itu mungkin sprocket ini jauh lebih ringan ya, sekitar hampir sekilo lebih ringan lah. Lo bisa nonton videonya tuh, gua udah nimbang beratnya sprocket WR3 dibanding beratnya sprocket standar, itu jauh banget ya. Ya mungkin lo ada sedikit tambahan PWR ya, power to weight ratio, jadi mungkin seharusnya in teori gitu ya, itu jadi lebih bertenaga lah gitu, lebih enak lah ya, karena kan lebih ringan juga gitu. Tapi nggak kerasa sama sekali, gue di jalan gue nggak merasa ada sesuatu yang berubah, ada lonjakan tenaga, enggak sama sekali. Nah gue saranin kalau lo memang on budget, pengen banget motor lo kencang, lo copotin aja ini dicopotin sebelah kiri dan sebelah kanan ya, itu udah nambah tenaga. Nah menurut gue bobot ini aja mungkin bisa sekitar 1-2 kilo ya, 2 biji gitu kan. Terus lo nyopotin ini header belakang gitu ya, apa sih namanya ini, spakbor belakang, itu juga mengurangi beban. Kalau lo memang on budget pengen motor lo lebih berperforma, lebih tinggi, ya lo copotin aja ini dicopot, terus ini dicopot ya, terus yang sebelah sini juga dicopot ya kan. Terus ganti jok belakang sama yang single seater yang mungkin lebih ringan gitu ya. Jadi itu aja sudah, menurut gue udah saving sekitar 2-3 kilo, bahkan 4 kilo lebih banyak daripada lo ganti sprocket gitu ya, untuk ngerasain power to weight rasionya lah ibaratnya gitu. Nah lo juga bisa ganti ini nih guys. Nah ini juga mungkin gue berencana untuk ganti nih, apa namanya tuh, apa nih, linknya ya linknya mau gue ganti yang bahannya aluminium ya. Tapi tunggu nanti gue pasti bakal modif lagi. Yang sampai saat ini sekarang gue cuma sprocket dulu. Nah terus banyak teman-teman juga yang nanya mengenai kalau lo ganti sprocket, biasanya tuh teman-teman yang merasa gear belakangnya tuh oleng. Nah ini gue mau ngebahas lagi nih tentang sprocket belakang yang oleng ya. Jadi kalau bagi teman-teman yang ngerasa sprocket belakangnya oleng, lo bisa nonton video gue tentang ZX25R gue bermasalah. Gue udah jelasin detail banget tentang kenapa sih sprocket belakang lo oleng ya. Ya yang pastinya kalau lo cuma ganti sprocket itu bisa jadi nggak mengobati sprocket belakang yang oleng. Tapi ada tapinya guys. Tapi sebenarnya sprocket belakang yang oleng itu menurut gue wajar, asalkan masih masuk dalam standar lah gitu, standar errornya lah, standar deviasinya lah. Jadi gue waktu itu dikasih tahu Kawasaki, asalkan kalau misalkan kan kelihatan nih kalau misalkan lo
gigi satu lo pedok gitu kan, nanti dia jalan, dia muter. Nah nanti lo cek nih ke kiri sama ke kanannya berapa, lo pakai Sigmat gitu ya, lo ukur. Pokoknya jangan lebih dari 5 mili ke kiri dan 5 mili ke kanan. Kalau masih dalam batas wajar tersebut, sebenarnya nggak ada masalah dari motor lo nggak perlu khawatir terlalu tinggi sih ya. Gua waktu itu juga komplain tentang ZX25R gua pas baru datang unitnya. Itu sebenarnya gue juga karena terlalu perfeksionis lah, walaupun sebenarnya gue udah dijelasin detail, ternyata itu tidak ada masalah ya. Jadi pastikan sebelum ngetes juga lo pastikan lurus juga guys ya. Ibaratnya ban belakang lo lurus sama ban depannya, pokoknya udah disetting lah gitu, ibaratnya disetting. Lo bisa nyeting manual atau enggak lo minta settingin bengkel supaya lurus ban belakang sama ban depannya. Dia ada ukuran di sampingnya, lo bisa menggunakan metode macam-macam nanti untuk nyeting rantai sama ban lo supaya lurus sebelum nanti dites pakai Sigmat ya. Nanti mungkin gue akan ngasih tahu tips gimana caranya buat lo kalau mau DIY ngecek alignment ya, namanya wheel alignment ya, ban belakang sama ban depan supaya lurus, align lah gitu ibaratnya ya. Jadi gue udah jawab, ganti sprocket tidak mengobati, tetap masih oleng karena menurut gue problemnya ada di napgear ya. Napgearnya mungkin nggak begitu lurus, napgearnya kurang begitu presisi, tapi no problem asalkan masih masuk dalam batas wajar, gue rasa nggak masalah ya. Karena napgear sendiri kan juga nggak nempel dengan peleknya guys ya. Dia ada bantalan karet dulu baru ke velg belakang ya. Jadi nggak mungkin lurus perfect banget lah gitu ibaratnya. Tidak ada physical connection antara napgear dengan pelek kan gitu, cuma ditempel doang gitu. Jadi ya pasti ada sedikit oleng-oleng lah, atau nggak mungkin pada saat proses CNC-nya kurang begitu rata, jadi menyebabkan pada saat gear itu dibaut ya, dibaut ke napgear, dia jadi ngikutin bentuk napgearnya gitu. Yang tadinya lurus gearnya jadi karena dibaut gitu kan, dimur gitu kan, dikencengin, jadinya ya agak sedikit oleng-oleng gitu ya. Tapi it's okay, nggak apa-apa. Kalau masih masuk batas wajar tadi 5 mili ke kiri 5 mili ke kanan, itu no problem. Jadi lo nggak usah khawatir. Bagi teman-teman yang perfeksionis kayak gua, yang OCD kayak gua, nggak apa-apa, jangan khawatir. Walaupun gua tahu lo khawatir, tapi it's okay, tetap kelihatan tetap normal lah motor lo gitu, nggak ada masalah ya. Oke, dan yang terakhir gua ngebahas tentang WR3 sprocket. Ini adalah dari estetiknya. Wah gila, ini menurut gua sprocket belakang yang paling cakep. Lo lihat ya bentuk-bentuknya, ini kece banget ya. Ada lubang-lubangnya, ada gimana. Wah itu nambah, improve look banget lah. Apalagi kalau lo misalkan motor lo warna biru gitu ya, atau nggak motor lo warna merah, terus lo ganti sprocketnya dengan warna yang lebih gonjreng gitu kan, warna merah, warna emas, warna biru gitu, warna hijau gitu, itu bakalan stand out banget guys ya. Karena gear standarnya tuh bentuknya itu nggak ini banget, nggak menjual banget lah. Lo lihat, ini adalah sprocket standar dari ZX25R, cuma gini doang gitu ya, kurang begitu menjual lah gitu. Kurang enak dilihat gitu. Tapi pada saat lo ngeliat yang ini guys, oh my god, ini menurut gua cantik banget jadinya. Jadi lebih kelihatan, lebih berisi, lebih gagah, lebih kontras juga. Gue seneng warna hitam karena gue ngelihat kayak temanya tuh banyakan warna hitam dan lebih stealthy aja, lebih lebih racy aja, lebih kayak kelihatan sporty. Jadi gue milih warna hitam ya. Dan gue ngerasanya ini juga modelnya juga gue suka. Jadi kelihatan kan banyak lubang-lubang gini kan, jadi kayak terkesan lebih sporty, lebih ringan gitu ya, lebih racy. Ya mungkin gue akan coba ganti baut-bautnya kali ya sama baut-baut yang berwarna gitu guys, biar kelihatan lebih stand out lah gitu ya. Tapi gue rasa orang ganti sprocket itu nomor satu bukan masalah yang tadi ya, bukan masalah karena gearnya oleng, karena performa atau apa enggak. Pasti nomor satu adalah estetik. Dan menurut gue
ini juara banget sih ya, karena dengan ganti ini yang tadinya seperti ini guys, yang tadinya seperti ini nih itu berubah jadi gini, jadi keren banget ya. Menurut gua worth it banget sih ya. Dengan harga 750 sampai 800 ribu, gua rasa sprocket WR3 ukuran berapapun itu lo pasang di ZX25R itu menurut gua bakal ngimprove dari segi estetiknya, dan menurut gua motor lo jadi tambah keren, motor lo jadi tambah cakep ya. Terus dari segi pemakaian, gue pemakaian udah sebulan lebih kayaknya ya. Gue lupa juga sih video gue kapan tuh yang ngebahas WR3, gue nggak ngitung, dan gue ngerasa nggak ada ngelotok lah. WR3 nya juga masih bagus ya. Ya jadi paling itu aja, sekitar sebulan atau 2 bulan pemakaian, atau enggak 3 bulan pemakaian, gue lupa dari sprocket gear belakang dari WR3 guys ya. Jadi itu aja sharing gue yang bisa gue sampaikan ke kalian semua, semoga bermanfaat. Thank you banget yang udah nonton video gue. Please jangan lupa untuk subscribe, gimana pun juga subscribe itu membuat gue jadi tambah semangat untuk bikin konten baru guys ya. Jadi jangan lupa untuk subscribe, jangan lupa komen di bawah, like kalau lo suka sama videonya. Thank you banget guys yang udah nonton. See you next video. Wassalam.